itu belum memahami apa yang kita katakan. Dengan kesungguhan kita, dengan keikhlasan kita, kita mohon kepada Allah, kita dapatkan kemenangan. Jadi siapapun yang berdoa untuk itu, ketika orang lain melecehkan dia, mengabaikan dia, sudah, biarkan dia mengatakan seperti itu. Lalu kalau kita ingin kita tidak sampai seperti itu, yang kita harapkan adalah jadikan diri kita tetap berada di jalan yang benar. Indikasi sederhananya adalah orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya terlihat dari hubungannya dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minallah. Bagaimana dia menyambut ibadah? Apakah dia menyambut ibadah dengan main-main, dengan senang hati, dengan biasa-biasa saja? Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi sederhananya, nanti kita perjelas, bagaimana hubungan dia dengan orang lain. Kalau ternyata dia semakin tidak bisa memaafkan orang lain, dia semakin sulit untuk bergaul dengan manusia lain, itulah indikasi bahwa dia belum sampai pada tingkat itu. Ya, jadi artinya kalau boleh saya sedikit kesimpulan sederhana Ustadz, bahwa ternyata orang yang semakin bertawakal itu sebenarnya adalah orang yang semakin melaksanakan segala kebaikan dengan nilai yang tidak basa-basi gitu ya. Benar. Totalitas ikhlas begitu ya. Benar. Saya teringat dalam Quran surah An-Nur ayat 53 Allah katakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi. Faulaika humul faizun. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian memiliki rasa yang kuat akan takutnya kepada Allah. Lalu ada yang ketiga, memiliki takwa kepada Allah. Faulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kemenangan yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang faizin yang kita mohonkan tadi, itu tidak terlepas dari mereka punya nilai takwa. Jadi, mereka takut kepada Allah. Sangat besar peran takwa dalam meraih kemenangan itu tadi Ustaz. Benar. Tidak bisa dipisahkan antara faiz dengan takwa. Dia seperti koin yang satu sisi takwa, satu sisinya lagi keberuntungan. Artinya tidak ada kemenangan ketika takwa itu memang tidak ada pada diri kita. Tidak ada kemenangan tanpa takwa. Dan orang yang takwa pasti mendapatkan kemenangan. Iya, Ustaz, menarik sekali ini. Baik, kembali saya himbau pada pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kita, berdialog dengan kita di studio, boleh menggunakan pesawat 45222589. Saya ulangi, di 45222589 yang ingin berdiskusi dan dialog dengan kita di studio. Nah, menarik sekali ketika Al-Quran berulang-ulang mengatakan, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Contoh, mungkin Ibu juga hafal ya, surah Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ustaz, ada yang bertanya pada saya, kenapa sih Al-Quran tidak ada petunjuk jadi orang kaya gitu. Petunjuk jadi pejabat yang hebat, petunjuk jadi orang yang disegani gitu. Tapi kenapa orang bertakwa? Nah, artinya kita mau melihat bahwa apa sih pentingnya orang takwa itu gitu. Kalau disuruh milih begini Ibu ya, pilih mana nih, anak bertakwa atau anak yang kaya raya? Mungkin lebih gampang membayangkan, oh indahnya anak yang kaya raya gitu ya. Kalau anak bertakwa, bayangannya kemana Bu? Ke masjid selalu, ya. Kayaknya lemes aja bawaannya, ya zikir terus. Ini gambaran saudara. Jadi Ustaz, sejauh manakah pentingnya bertakwa itu? Artinya kalau tadi Ustaz bilang, kalau ada takwa maka akan sukses. Maka misalnya, apakah keluarga tidak akan sukses kalau tidak ada takwa? Yang kedua, apakah perusahaan akan bangkrut kalau tidak ada takwa di dalamnya? Ini bagaimana Ustaz cara memahaminya? Pentingnya takwa itu. Saya kira begini Ustaz ya. Kita harus pahami dulu bahwa ternyata takwa itu adalah satu sifat yang diungkapkan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun, wallahu yuhibbul muttaqin misalnya. Itu adalah bahagian dari tingkat tertinggi yang diharapkan oleh semua orang. Dan Allah katakan bahwa mereka, orang-orang takwa itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat terbaik dalam hidupnya. Kalau secara umum kita akan dapatkan bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melakukan semua perintah Allah lalu meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, kita tahu bahwa semua perintah Allah adalah sesuatu yang berkonotasi positif.
Selalu baik buat kita. Selalu baik buat kita. Tidak ada perintah Allah yang tidak baik. Yeah. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah itu pasti buruk sama kita. Pasti jelek akibatnya bagi kita. Kalau kita lakukan. Kalau kita lakukan. Maka kita disuruh menghindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita ambil kesimpulan secara luas adalah orang yang bertakwa itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki semua sifat positif dalam dirinya dan meninggalkan semua sifat-sifat negatif. Maka dia akan menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Subhanallah. Ya, ini artinya para pemirsa dirahmati Allah bahwa sebenarnya nilai ketakwaan itu adalah tidak hanya berdampak biasanya pada saat perilaku ibadah yang mahdoh atau ritual saja. Bahwa orang bertakwa juga semakin hari semakin cinta dengan kerja keras, semakin cinta dengan kejujuran, gitu Ustaz ya? Ya. Semakin cinta dengan segala hal yang positif. Oke, baik, saya kembali himbau buat pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi dengan kita, silakan menggunakan line pesawat telepon kita di 4522589. Saya ulangi, di 4522589. Sembari menunggu Ustaz, silakan Ibu ada yang ingin bertanya? Sebenarnya satu atau dua pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Iya, mungkin Bapak yang di belakang, silakan. Mohon Ibu, jadi bantu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang puasa secara rinci dibilang ya. Tapi kalau saya melihat itu, saya analisa itu mungkin puasa akan dimengerti oleh orang-orang yang Muslim gitu. Nah, saya pernah ini Ustaz, baru beberapa hari kemarin itu ada pengemis, itu dia non Muslim gitu. Nah, dikira dia bahwa orang ketika Lebaran orang Islam itu punya angpau gitu kan. Nah kami bilang, oh kami nggak punya angpau gitu. Tapi kan orang Islam bang, iya kami kan cuma puasa gitu. Abang kenapa nggak masuk Islam gitu kan? Saya takut puasa katanya. Nah jadi dari situ saya berpikir Ustaz. Jadi saya mohon kepada Ustaz untuk menjelaskan puasa secara sederhana Ustaz, yang bisa dipahami oleh orang-orang non Muslim juga gitu. Okay. Nah kemudian ada juga tukang becak gitu Ustaz. Saya tanya dia Muslim gitu kan, kenapa bang nggak puasa? Aduh dek, saya kalau tahan makan saya bisa katanya. Tapi kalau saya tahan minum, ini sakit pinggang saya katanya. Jadi sebenarnya di puasa itu ada apa Ustaz? Kenapa Allah menyuruh itu? Nah itu. Dan kemudian Ustaz tentang takwa. Oke. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak yang sudah bertanya ya. Baik, ini sebenarnya memang sangat menarik ketika dulu di bulan Ramadan kita bahas lebih rinci, lebih detail ya. Kita akan fokus pada nilai takwa tadi itu. Tapi mungkin ada makna yang tersirat gitu ya, bahwa sebenarnya Islam ini kan rahmatan lil alamin ya. Bahwa agama Islam itu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalamnya akan merasakan keindahannya bersahabat dengan orang Islam. Gitu ya, tidak hanya kepada manusia, bahkan dengan alam semesta Islam juga disuruh untuk bersahabat dengan baik. Tapi Ustaz mungkin bisa disambil digabungkan dengan pertanyaan dari Bapak Sariful tadi itu. Paling tidak tentang kembali kepada makna begitu pentingnya nilai takwa tadi itu. Artinya biar kita semua bisa melihat secara real bahwa takwa itu begitu penting ada dalam kehidupan kita. Iya. Saya teringat pada sebuah kalimat dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah dalam ayat ini, saling membantulah kalian dalam ta'awanu 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dalam memperoleh takwa kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling menolong dalam ism, dalam dosa dan permusuhan. Apa yang mau kita tarik dari kalimat ini? Sesungguhnya Allah ajarkan pada orang-orang yang bertakwa agar mereka selalu memulai untuk memberikan bantuan kepada orang lain apapun yang bisa mereka lakukan. Berikan pertolongan pada orang lain, saling bekerja samalah dengan orang lain untuk sampai pada nilai takwa. Kenapa? Karena nilai-nilai seperti ini adalah bahagian yang tidak boleh terpisahkan dari orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin adalah orang yang gemar bekerja sama dengan orang lain. Orang muttaqin, orang takwa adalah orang yang gemar memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain. Kalau tadi dikatakan, apakah orang muslim mempunyai angpau, sesuatu yang dia berikan? Harusnya kita akan jawab, iya. Tapi bagi kita,
Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu dalam bentuk zakat fitrah diberikan sebelum lebaran, sebelum sholat id. Tapi kalau setelah sholat id kita masih tetap memberikan, itu karena bahagian dari apa yang disebutkan sebagai ciri orang yang bertakwa, yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang takwa itu adalah orang-orang yang selalu berbagi dengan orang lain. Meskipun pada kondisi mereka sendiri dalam kesulitan, apalagi ketika mereka dalam waktu yang lapang. Jadi persoalan ini sebetulnya adalah bahagian dari apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Ketika kita terbiasa memberikan bantuan pada orang lain, maka itu adalah bahagian daripada sifat takwa yang ada pada diri kita. Ada satu yang menarik, Ustaz. Saya teringat pada firman Allah dalam hadis qudsi soal infak ini, soal berbagi pada orang lain. Kata Allah, unfik alaika, unfik alaika. Kata Allah, berbagilah dengan orang lain, berikan hartamu pada orang lain, maka aku akan berbagi denganmu. Aku akan ganti hartamu, aku akan kembalikan uang yang telah engkau bagi-bagi dengan orang lain. Coba, apa yang ada di situ? Ketika kita berbagi kepada orang lain, sesungguhnya harta kita tidak akan pernah berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang mau berbagi pada orang lain kecuali dia telah merasakan bahwa Allah akan mengganti apa yang telah dia berikan. Nanti dari situ akan muncul keyakinan, semakin yakin kita Allah ganti ini, Allah ganti, Allah bagi untuk kita. Maka kita akan senang berbagi dengan orang lain. Jadi artinya bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang semakin kuat keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah itu maha baik. Allah itu pasti maha mengerti dibandingkan mengertinya orang tua kepada anaknya. Gitu saya kira. Nah baik, kembali kita himbau dulu pemirsa yang di rumah untuk yang ingin interaksi dengan kita, silakan di line 4522 589. Masih kita buka line untuk dialog dengan kita di sini. Dan sembari kita menunggu Ustaz, kita lanjutkan. Lantas begini Ustaz, menarik sekali. Ada orang takut jadi orang kaya karena ditakut-takuti bahwa nanti orang kaya paling gampang masuk neraka, gitu ya. Oke, sebelumnya kita terima dulu. Baik, ada yang mau masuk ini, silakan. Assalamualaikum. Rahmat. Iya, assalamualaikum Pak. Mau bertanya. Oh iya, silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat di mana ini? Di apa? Ketua. Ya, sebelumnya Pak. Nanya Pak Ustaz. Mohon volume TV-nya dikecilkan dulu. Ini Pak. Karena kita kan selama 1 bulan penuh. Iya. Lalu yang namanya kita jualan itu kan. Aku mesti utang orang gimana itu Pak? Ya selama juga, tapi utangnya nggak juga gitu Pak. Ada gini Pak, ada yang saya tanya lagi. Namanya kita manusia ini kan yang normal itu kan ada rasa hati Pak. Iya. Bagaimana kalau kita dalam hati buat orang? Iya. Ya, kalau kita kembali ke fitrah, memaafkan dia, memang diberi kita hati ini yang mudah kita. Iya. Jadi kira-kira saya ini sudah serius Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ini pertanyaannya, sangat mendasar ini. Maaf juga utang jangan lupa begitu ya. Baik. Gimana saya kira sudah jelas tadi pertanyaan Pak Rahmat bahwa bagaimana puasa tapi masalah hutang juga memaafkan yang ingin memaafkan tapi sakit hati juga tidak bisa dipungkiri harus berangsur-angsur mungkin ya. Baik, silakan Ustaz. Baik, Pak Rahmat, terima kasih. Kalau soal memaafkan bisa ya Pak, tapi kalau hutang dilunaskan nanti dulu, begitu barangkali ya Pak Rahmat ya. Begini, terserah Pak Rahmat. Pak Rahmat minta uang itu kembali silakan, tapi tolong jangan ada pemaksaan di sana. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika meminta hak dia kepada orang lain, dia akan perlakukan orang itu dengan baik. Kata-katanya, ucapannya tidak akan menyakitkan orang lain. Jadi dia tidak akan marah-marah, tidak akan bawa parang bahkan barangkali Pak Rahmat. Kembalikan uangku, utangnya bayar. Enggak begitu Pak, enggak begitu. Mereka akan menyampaikan dengan lembut, Pak kemarin utangnya belum selesai loh, masih ada 13 juta lagi misalnya.
Tapi saya sudah minta, bagaimana kalau dia belum kembalikan juga? Begini Pak Rahman, kalau ternyata dia orang yang tidak bisa dan tidak mungkin mengembalikan, itu tergantung dari Bapak. Bapak maafkan dia, itu yang pertama. Dan orang yang memberikan maaf pada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar, Allah akan ganti uang itu untuk dia. Bapak mau diganti? Itu yang pertama. Kalau Bapak tidak mau agar uang itu tetap menjadi milik Bapak, tapi tidak sekarang karena dia tidak mampu bayar, tunggu nanti di hari kiamat. Bapak bisa tagih hutang itu di akhirat nanti. Dari mana? Amal ibadahnya akan jadi kebaikan bagi Bapak. Tapi jangan marahi dia sekarang. Nanti Bapak di sana, kita di sana, itu yang kata orang timbangan mizan, berhubungan sesama manusia, pada saat itulah. Hutang yang belum dibayar di dunia itu wajib dibayar di sana. Bapak mau masuk surga dengan ibadah? Kalau Bapak mau, maka tunggu saja, sabar saja, nanti dia harus ganti di sana. Bukankah hidup ini tidak hanya di dunia, Pak Rahman, tapi juga di akhirat? Tetapi kalau Bapak bisa memaafkan jauh, lebih baik daripada segalanya. Termasuk juga ketika memaafkan, hati masih belum totalitas. Ya? Nah, persoalannya kalau kita masih ada dongkol sakit hati pada orang lain, kita masih bisa sebut itulah kondisi manusia biasa. Tapi saya ingin katakan pada Pak Rahmat, kalau kita punya sakit hati pada orang lain, maka yang pertama sekali yang terjadi pada diri kita adalah kita merusak jiwa kita sendiri, Pak. Kalau sakit hati itu ada, maka selama dia ada, pundak kita ini itu terasa jauh lebih berat. Coba perhatikan apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nasyrah laka sadrak. Muhammad, bukankah kami telah lapangkan hatimu? Wa wada'na anka wizrak, telah kami angkat apa yang menempel di pundakmu. Allazi anqada zahrak, yang membebani punggungmu. Maaf ya Pak, apakah Rasulullah itu tukang angkat barang sehingga ada beban di pundaknya? Tidak. Allah ingin katakan kepada Rasulullah, siapapun yang hatinya lapang, maka tidak ada beban di jiwanya lagi. Bapak, kalau Bapak punya keluarga, punya istri, punya anak, pernahkah Bapak dihina oleh istri, oleh anak? Kalau pernah misalnya, apakah Bapak pernah sakit hati pada anak? Apalagi kalau dia masih kecil. Bapak jelek. Misalnya dia ngomong gitu Pak sama kita. Marahkah kita sebagai ayahnya? Kalau tidak marah kita, karena kita dihina, karena kita dicaci maki, itu orang lain loh Pak, meskipun itu anak kita. Itu karena, jawabannya, karena di dalam hati kita, kita penuhi dengan kasih sayang kepada dia. Kita lapangkan hati kita buka hati kita untuk anak kandung kita. Maka tidak akan pernah ada sedikit pun kejengkelan yang berlarut-larut di dalam hati kita pada anak kita. Kalau begitu Pak Rahmat, ketika kita masih jengkel pada orang lain, itu karena kita belum sayang dengan dia. Kata kuncinya apa? Kasih dan sayang. Semakin besar kasih sayang kita pada orang lain, semakin mudah kita maafkan dia. Semakin tidak ada kasih sayang kita dengan dia, semakin tidak mungkin kita maafkan dia. Gimana? Atau satu lagi, Pak Rahmat, kalau saya tanya, nanti jawabannya di hati saja. Kalau kita punya salah Pak, apa yang kita mau? Orang mencaci maki kita, atau orang itu maafkan kita? Saya yakin Pak Rahmat akan menjawab, orang maafkan kita. Pak, begitulah setiap orang. Orang mau mendapatkan kemaafan. Dan orang terbaik adalah orang yang mampu memaafkan orang lain, meskipun dia tidak tahu bahwa kita sudah maafkan dia. Gimana Pak Rahmat? Cukup menarik Ustaz ya. Ya. Baik, bahkan kalau kita ingat bagaimana perilaku Rasulullah ketika dizalimi oleh orang-orang yang tidak senang padanya, bahkan Rasul lebih mendoakannya begitu.
Ternyata Ustaz memang efeknya luar biasa. Ya. Kita benci dengan orang, kita doakan orang yang zalim kita, ternyata tenang sekali hati yang kita miliki. Itu jauh lebih luar biasa Ustaz. Tidak hanya memaafkan, tapi malah mendoakan dia berubah jadi lebih baik. Baik. Pada tingkat yang tinggi, kita bukan hanya memaafkan orang lain, tapi kita doakan dia, ya Allah, maafkan dia, ya Allah. Itu tidak akan pernah terjadi, Pak Rahmat, kecuali karena kelapangan dada. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Ya. Kita mohon kepada Allah. Allah lapangkan hati kita. Ya, dan itu adalah berbagai bentuk ya, pemirsa dan ibu sekalian, Bapak Ibu, bentuk dari karakter orang-orang yang bertakwa itu luar biasa sekali. Jadi orang yang bertakwa itu di keluarga cukup membahagiakan, di tengah masyarakat cukup membahagiakan, di perusahaan cukup bisa dibanggakan. Nah, sama seperti halnya begini Ustaz. Ada yang mengatakan pisau itu netral sebenarnya. Ibu-ibu misalnya kalau ibu megang pisau di dapur, adakah yang perlu dikhawatirkan oleh seorang ibu? Tidak ada Ustaz. Tidak. Tapi ketika pisau dipegang oleh preman, jadi berbahaya. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu adalah ketika orang memegang dengan karakternya masing-masing gitu. The man behind the gun. Oke, baik Ustaz, ada yang mau masuk? Iya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Selamat Riyadi dari Tamrin. Subhanallah, selamat Riyadi. Silakan Pak Selamat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Riyadi. Begini Pak, saya ingin menanyakan ini. Terus terang saya belum puas Pak dengan apa yang baru saja kita lalui, yaitu puasa Ramadan yang selama 30 hari ini. Iya. Jadi saya ingin Pak untuk melaksanakan puasa yang katakanlah puasa Nabi Daud itu Pak. Ini apakah boleh Pak kita laksanakan begitu? Dan kalau memang pun boleh dilaksanakan ini, mohon Pak petunjuk atau cara-cara yang betul-betul termaktub di dalam amalan syariat kita begitu. Jadi agar kita beramal itu tidak asal amal-amalan begitu Pak. Baik, saya kira ini saja Pak, mohon jawabannya dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa Ustaz Pak Selamat ini dari Cetulmiang. Bahkan tidak puas ya ibu-ibu ya, tidak puas dan ingin rasanya puasa lagi. Bahkan puasa Nabi Daud, gimana Ustaz kira-kira syariatnya? Begini, saya pertama ingin ucapkan selamat ini untuk Pak Selamat Riyadi, karena tidak semua orang punya niat yang baik seperti itu. Terus terang, Pak Selamat Riyadi mendapatkan keberuntungan jika itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Pernah Rasulullah melihat para sahabatnya puasa sepanjang hari, tidak pernah berhenti. Lalu Rasul ingatkan mereka, bukan begitu puasa terbaik. Kata Rasul, puasa terbaik itu adalah hari ini engkau puasa, besok engkau berbuka. Besoknya lagi engkau puasa lagi. Begitu seterusnya. Itulah puasa Nabi Daud. Lalu bagaimana caranya? Pak Selamat Riyadi, caranya seperti puasa-puasa biasa. Tetap saja, tapi Bapak puasa hari ini, besok berbuka. Sehingga kelang sehari Bapak terus puasa. Untuk apa itu? Kata Rasul, aku ini adalah orang yang puasa sehari, lapar sehari, kenyang sehari. Lapar sehari, kenyang sehari. Karena pada saat kita lapar, kita ingin menunjukkan kesabaran kita di hadapan Allah. Luar biasa itu Pak Selamat. Kenapa? Orang-orang yang sanggup menahan dirinya, bukan hanya menahan dari makan dan minum loh. Yang sanggup menahan dirinya, menahan mulutnya, tidak berkata yang kotor, menahan emosinya, menahan nafsunya, itu artinya dia sedang belajar bersabar. Besoknya, yang dia pelajari adalah bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah berikan rezeki. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dengan rezekimu ini ya Allah aku berbuka. Ketika tidak berpuasa, kita belajar bersyukur atas nikmat Allah. Ketika sedang puasa, kita belajar sabar terhadap ujian-ujian, terhadap sesuatu yang sedang kita laksanakan. Dan Rasul pernah mengatakan, surga itu diperoleh dengan dua hal. Pertama sabar, kedua syukur. Makanya tadi saya katakan, selamat untuk Pak Selamat. Terus terang, tidak semua orang punya niat baik itu. Kalau Bapak sudah punya niat baik itu, insya Allah, Allah berikan kemudahan untuk Bapak. Dan tolong, lakukan dulu sendirian, sampai Bapak merasakan kenikmatan itu.
Saya bukan larang Bapak mengajak orang lain, bukan. Bapak tidak akan mungkin bisa mengajak orang lain sebelum Bapak rasakan kenikmatan puasa saumnya Nabi Daud. Rasakan dulu. Baru nanti setelah Bapak enak merasakan itu, Bapak dengan mudah sampaikan kepada orang lain. Insya Allah, insya Allah. Ya, subhanallah. Dan, ya mungkin niat dan sebagainya gitu ya. Oh, kalau soal niat, tidak ada yang khusus. Sebab niat itu adanya di dalam hati kita masing-masing. Jadi kalau mau diungkapkan, sebelum kita sahur atau pada saat kita sahur, kita ungkapkan, ya Allah, aku besok puasa. Itu saja. Puasa sunnah. Sebutkan puasa sunnah Nabi Daud. Puasa sunnah saja. Kalau kita katakan puasa sunnah Nabi Daud, kita harus terus-menerus itu melakukannya. Kita kan sedang belajar ini. Kita sedang belajar. Jadi Senin kita puasa, Selasa kita berbuka, Rabu kita niat lagi puasa. Ya, setiap berbuka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku puasa untukmu ya Allah. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku puasa yang sehari ini untukmu ya Allah. Wa bika amantu, aku yakin kepadamu. Wa ala rizqika aftartu, ini semua rezeki darimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya, baik. Ya subhanallah, ini Ustaz, artinya pembahasan kita sudah malah kepada bentuk ibadah yang lebih meningkat lagi gitu ya, merindukan puasa dengan sepenuh hati. Tapi ya nggak usah jauh-jauh puasa Daud dulu, Syawal ini masih ada ya, puasa Syawal kita kerjakan dulu, Ibu. Baik. Syawal 6 hari Ustaz ya. Baik. Tapi sebelum kita kembali pada materi kita yang paling utama adalah urgensi takwa dalam kehidupan. Artinya begini, bagaimana akhirnya kita bisa menyadari kembali bahwa tidak basa-basi, bukan main-main ketika Allah mengatakan bahwa takwa itu adalah hal yang penting. La'allakum tattaqun adalah janji berulang-ulang Allah sebutkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, Ustaz, kira-kira kan banyak manusia beraneka ragam ya. Ada yang sudah bertakwa atau mengarah pada takwa, ada yang pura-pura takwa gitu ya. Ada yang merindukan bertakwa tapi malu untuk menjadi orang bertakwa. Nah, artinya apakah peluang-peluang ini bisa kita raih ketika sudah di luar Ramadan yang memang begitu banyak kenikmatan beribadah? Nah, setelah Ramadan ini apakah peluang-peluang masih besar bisa kita peroleh jadi orang yang bertakwa? Dalam arti kata, tidak hanya takwa dalam bentuk ibadah, tapi juga punya karakter yang luar biasa, cinta dengan segala yang positif gitu ya. Karena kayaknya nggak indah juga Ustaz kalau orang Islam sholatnya rajin tapi kerjanya malasnya luar biasa gitu kan. Saya pikir tidak lengkap takwanya seperti ini. Kayak gimana Ustaz? Ya, kita ingin ingatkan dulu para pemirsa bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya sifat positif. Orang bertakwa itu orangnya sungguh-sungguh, Pak. Orang bertakwa itu adalah orang yang menghindari kemalasan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang optimis dalam hidupnya. Tidak ada pernah kenal kata-kata, aduh gimana ya, bisa enggak ya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Karena keyakinan pada dirinya. Ya, oke, baik. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo, dengan siapa ini Pak? Halo. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan, dengan Pak siapa? Silakan Bapak, sudah masuk ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, sudah kita dengar di sini. Silakan. Ini mau tanya kan. Dengan siapa ini Pak? Dengan Bapak Saryanto. Pak Saryanto di mana? Di Marelan. Oke, silakan Pak. Begini Pak. Itu kan ada jemaah di musola. Jadi kebetulan saya bawa anak masih belum balik, masih sekitar tahun. Jadi kan pejabat tangan kan salaman gitu. Sama bapak itu. Jadi ada salah satu bapak yang menolak Pak. Alasannya karena anak ini belum balik, jadi membatalkan wudhu. Masih membawa najis. Jadi mau saya tanya sama Pak Ustadz, apakah ini betul, apa salah? Gitu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Ya, Pak Saryanto dari Marelan ya. Ini mengarah kepada fikih ya, tentang toharoh ya, ibu-ibu ya. Nanti kan kita bahas, Ustaz, mungkin setelah kita bahas materi ini, Pak Saryanto kita akan bahas nanti sebentar lagi. Sebelum kita lanjutkan tentang apa yang Ustaz sampaikan tadi, tentang bagaimana orang bertakwa secara totalitas tadi. Baik. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang merasa dirinya selalu berada di jalan yang benar dan berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar. Jadi niatnya, hatinya, pikirannya itu selalu berpikiran positif. Dia tidak ingin
ada pikiran-pikiran negatif pada dirinya. Orang seperti ini adalah orang yang ingin maju, baik maju dalam konteks keduniaan, tapi juga maju dalam konteks keakhiratan. Pada sisi ini, orang takwa itu sesungguhnya adalah orang yang di depan. Orang jujur itu adalah orang yang punya sifat takwa. Jadi orang takwa itu selalu mengutamakan kejujuran dalam segala hal. Bagi dia, kejujuran lebih utama daripada harta dan benda. Karena kejujuran itu akan berbalas sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Tidak ada yang lebih indah daripada surga. Jadi bagaimana untuk mendapatkannya? Para pemirsa, yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah semua orang punya peluang menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada kecurigaan di dalam hati kita, aku bisa nggak ya jadi orang yang bertakwa? Jangan ada pikiran seperti itu. Semua orang punya peluang, karena ada potensi yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua potensi dalam diri kita. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Potensi takwa itu kalau kita kembangkan, semakin baik kita, semakin jujur kita, semakin kuat keyakinan kepada Allah, semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam kerja kita, itu peluang kita semakin besar mendapatkan nilai-nilai takwa. Ya, baik. Ustaz, agaknya waktu kita sudah semakin sempit ini. Paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya takwa itu adalah sebuah sikap ya, sebuah sikap dan karakter yang luar biasa gitu ya. Termasuk juga dengan pertanyaan Pak Sarito tadi itu, bahwa orang bertakwa tidak sekedar beramal ikut-ikutan, tapi beramal dengan semangat untuk mempelajarinya. Iqra, sangat cintai. Sehingga akhirnya masalah fikih tadi itu termasuk juga adalah masalah yang dipahami dengan pemahaman keilmuan, tidak sekedar apa kata orang. Ya mungkin jawabannya adalah Allah telah menjelaskan secara jelas tentang mana yang membatalkan ya dan bernajis dalam hukum kesucian kita. Mungkin nanti lain waktu kita akan bahas lebih luas tentang pertanyaan dari Pak Saryanto di Maryland. Baik, Ustaz dan para pemirsa di rumah, juga ibu-ibu yang di studio, agaknya waktu kita sudah tidak memadai lagi untuk lebih luas ya membahas tema ini. Tapi kita yakin bahwa walaupun singkat, insya Allah sudah memberikan motivasi dan dorongan kita untuk akhirnya betul-betul merindukan jadi orang yang bertakwa. Untuk itu kepada para pemirsa dirahmati Allah dan seluruh umat Islam yang menyaksikan acara ini, mari sama-sama kita rindukan takwa sebagai nilai kita, nilai yang terbaik dalam hidup kita, jadi hamba Allah yang beriman. Mari sama-sama kita terima hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.